Baik, keluarga Gracia di tengah-tengah kita sudah hadir. Ibu Hetty Panjaitan, Ibu Hetty akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit tumor di ginjal. Keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Ibu Hetty. Shalom Ibu Hetty, apa kabar? Kedengaran? Selamat pagi, Pak Iya. Pendeta. Selamat pagi semua, sahabat-sahabat eh, orang sakit. Ibu Hetty boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Oh, Ibu Hetty eh, sudah berkeluarga, anak berapa, dan tinggal di kota mana? Silakan, Bu. oke. Saya yang biasa disebut dengan panggilan Bu Heti, Heti Panjaitan, tinggal di Kabupaten Bekasi, Cibitung. Saya berumur 59 tahun nanti pada saat 11 Juni 65. Saya sudah berkeluarga, punya 3 anak, 3 menantu, dan 5 cucu. Wah, luar biasa ya. Opung itu. Ah, iya, opung ya. Opung. Nah ini Oh, Tuhan kasihkan anugerah luar biasa bisa melihat cucu itu anugerah ya Bu ya. Belum amin, pensiun amin. ya. Sudah pensiun atau belum yuk? Belum, Bapak, Belum, belum belum nanti pensiun sudah 2025, punya 5 cucu. 5 cucu. Wah, mantap ini. Luar biasa anugerah Tuhan. Nah, Ibu Heti, ini sakit yang Ibu alami yaitu tumor di Tiga. ginjal ya. Tumbuh. Nah, Iya, Pak. Ibu boleh sharingkan awalnya apa yang Ibu rasakan, kemudian pemeriksaannya bagaimana sampai dengan saat ini apa yang terjadi. Silakan, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Bapak. Kasih. Saya awalnya, Pak, saya Ya. merasakan karena saya seorang guru dan mengajar seni. Oh. Ya, saya suka pakai baju ya katanya kalau katanya modis sekarang fashion. Lah saya merasakan perut saya kok agak besar ya, kok kayaknya nggak enak ya, gitu ya. Itu awalnya Pak. Jadi saya langsung ke rumah sakit mencari tahu kok perutku makin besar ya gitu. Padahal sebetulnya tidak terlalu besar menurut orang lain. Hanya saja saya merasakan ada 5 gejalanya. Saya suka badan gatal-gatal, kemudian saya suka pusing, kemudian suka mual, dan mohon maaf BAB tidak lancar. Kalaupun BAB itu bulat kecil-kecil hitam. Nah, itu yang saya alami, Pak. Oke. Kemudian saya pastikan kami berobat, periksa lab, katanya kista, kista di rahim, kira-kira 3 mili, begitu Pak. Nah, karena saya tahu begitu, saya minta dia langsung dioperasi gitu. Tapi oleh pihak rumah sakit mengatakan tidak perlu karena tidak mengganggu, begitu Pak. Nah, perjalanan waktu saya kebetulan perjalanan waktu setelah saya mendengar itu sering kepikiran gitu Pak. Sekalinya saya pernah drop pingsan di sekolah, saya dibawa ke rumah sakit, saat itu dikatakan jantung. Tetapi karena memang saya berobat di rumah sakit umum dan UGD-nya sedang renovasi, dokternya nggak ada, saya mengambil keputusan untuk pulang. Saya kembali ke rumah. Jadi mungkin saya ini ya Pak, saya ditolong Tuhan berkali-kali oleh karena Oh. kuasa dan bilur-bilurnya saya disembuhkan. Nah, perjalanan ke pulang, saya sampai di rumah drop lagi dan anfal lagi. Saya langsung di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Mitra. Saat itu dikatakan ini kalau tidak salah gejalanya jantung. Tapi apakah ini ibu karena sudah ada jantung atau karena gula? Pada saat itu saya diperiksa gula di nilainya 57, jadi drop. Nah, saya sedang berobat gitu Pak, berobat ke harapan kita, berobat ke harapan kita sudah hampir setahun oleh jantung, saya makan obat. Nah, di situ saya mau katerisasi, ya mau katerisasi, ya puji Tuhan dengan pergumulan doa doa doa, ya eh, apa yang dikhawatirkan oleh dokter ternyata tidak ada. Dari rumah sakit daerah saya itu dikatakan jantung, tetapi setelah melalui pemeriksaan saya dikaterisasi, tidak ada penyempitannya, tidak terlalu berarti karena hanya 40%, jadi tidak Hmm. perlu pakai ring. Kemudian
apa lagi kembali lagi setelah sebulan lagi saya kembali ke lab karena ke rumah sakit RSPA, ke rumah sakit Harapan Kita. Eh, Pada saat perjalanan ke sana Pak mau pulang saya merasakan lain. Maaf aja Hmm. saya buang air kecil pipis lah kok darah begitu, lah kok darah gitu ya Pak. Lah saya pikirkan saya ini kami balik ke rumah. Malam itu saya rasakan seolah-olah seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, saya punya perut mules sakit luar biasa, Hmm. pinggangnya sakit luar biasa, terus saya lagi pipis lagi, udah seperti Oh. darah menggumpal seperti cacing. Saya langsung dilarikan, saya dibawa ke rumah sakit daerah dan dikatakan saya tumor dan saat itu saya memang tidak kuat mendengar karena saya katanya penyakit ganas, kanker ganas itu yang Hmm. pertama. Tapi saya memang tidak puas begitu. Saya cari second opini ke rumah sakit yang lain sampai 8 rumah sakit saya jalani untuk meminta apa sebetulnya yang saya alami. Saya tidak cukup hanya satu rumah sakit. Saya jalani, saya periksa, periksa lagi, ya, karena saya menginginkan ya pemeriksaan yang lebih detail lagi dan tahu apa yang harus dilaksanakan kepada saya. Ada 8 rumah sakit dan pernyataan itu ada 4 dokter yang mengatakan saya tumor atau kanker ganas. Ya, tentunya saya nggak siap, Bapak, Ibu, semuanya saudaraku yang terkasih. Saya tidak siap. Saya itu saya drop lagi. Oh, saya dikirim ke rumah sakit RSPAD oleh dokter daerah. Di sana saya sudah dijadwalkan Agustus untuk operasi. Hmm. Oh, nenek, untung Agustus tahun lalu ya, Bu ya? Ya, jadi saya awalnya itu yang dikatakan kista tahun 2020. Hmm. Nah, saya setahun itu mendem, diam. Tahun 2021 baru saya mulai lagi berobat tuh yang dikatakan saya itu ada jantung. Tapi puji Tuhan oleh rumah sakit harapan kita saya dikembalikan ke daerah karena jantung yang ibu alami sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Apa Hmm. yang dikhawatirkan oleh rumah sakit daerah tidak ada apa-apa. Ibu sehat, jantungnya tidak ada masalah. Ibu sehat begitu. Oke, perjalanan berikutnya ini tumor yang ada di ginjal saya. Saya semakin merasakan tidak nyaman karena suka begah. Ya Pak ya, maaf sebentar. Suka begah begitu. Jadi rumah sakit daerah mengirim saya ke RSPAD. Tanggal 28 Agustus saya sudah direncanakan untuk dioperasi. Tapi memang saya nggak siap. Saya dikirimkan oleh dokter ke bagian jiwa. Saya sudah dikirim ke klinik jiwa. Untuk apa? Supaya saya mungkin lebih tenang, Hmm. lebih bisa menerima, dan kalau terlalu lama takut dia tumor itu mendesak ruang yang lain, mendesak organ-organ yang lain. Nah, saya dikirimkan ke klinik jiwa oleh dokter Ervin. Nah, puji Tuhan, saya ketemu sama salah seorang dokter yang Kristen yang memberikan saya kekuatan, memberikan saya doa. Dan saat itu apa kata dokter? Ervina, jangan lakukan kalau kamu takut. Berserah diri kepada Tuhan. Kamu siap, kamu harus kuat, kamu harus sembuh. Itu 3 hal yang Hmm. disampaikan oleh Dokter Ervina kepada saya. Usianya kalau tidak salah sudah 78 tahun, Dokter Ervina, bagian klinik jiwa. Hmm. Tapi sebelum operasi kamu jalan-jalan, silahkan berangkat. Saat itu saya langsung berangkat ke Bromo. Ya, Oh. 2 hari kemudian saya langsung berangkat ke Bromo. Boleh Bapak, Ibu semua tahu bahwa ke Bromo itu kan tanjakan naik, naik, Ya. naik. Saya minta jalan. Saya minta apa? Berikan kekuatan saya, Tuhan. Berikan kekuatan saya harus bisa. Saya harus bisa. Tapi otak saya masih tetap berpikir, wah, saya ternyata hanya sampai di sini.
Kalau saya dioperasi, kalau saya pergi, saya sudah melihat Bromo begitu Pak. Jadi ya mm, di samping penyerahan diri, tapi ada putus asa begitu Pak. Nah, mm, pulang dari Bromo, saya kembali lagi berobat, kembali lagi berobat oleh Dokter Nugroho yang ada di RSPAD. Saya diberikan kekuatan. Mohon maaf, Dokter Nugroho ini mungkin seorang dokter Muslim yang kuat, yang taat. Pertanda di sininya ada hitam dan ya, celananya gantung. Boleh saya katakan untuk kita ketemu pun harus berjarak jauh gitu ya, karena kita Kristen gitu ya. Tetapi saya meminta, dia bilang, Bu, kalau bukan saya mungkin ada dokter yang lebih bagus lagi. Karena saya lihat ibu belum bisa terima ini katanya. Nah, tadi enggak, saya harus dokter Nugroho, saya bilang oleh dokter Nugroho. Pada saat itu dia lagi pendidikan ke Jogja, tidak bisa, tidak bisa. Kalau begitu, setelah saya pulang aja dari Jogja, atau kalau ibu ini secepatnya, ibu harus dioperasi katanya. Tidak, dok, saya harus dokter yang nangani. Saya sampai sampai dokter pulang dari Jogja, selesai pendidikan saya baru mau. Tetapi mungkin dokter memikirkan apa yang saya sampaikan. Ya, akhirnya dokter Nugroho cuti. Saya operasinya tanggal 20 November, eh, tepat waktunya dokter Nugroho ada, saya lihat. Saat itu Pak, pada saat itu ya memang suami saya, boleh saya bilang, nah ini dia puasa hari ke-14 ya, hari ke-15, sampai nanti buka April tanggal 6. Ini puasa apa? Puasanya 40 hari. Saya lihat pergumulan dia untuk saya, terutama dia berdoa terus. Oleh kekuatan doa lah, saya itu bisa diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya, saya diselamatkan. Pada saat saya mau operasi, suami saya bilang, ya, dok, eh, suami saya pegang tangan dokter. Mau pegang tangannya, tapi dokter itu menolak. Ya kan dia seorang Muslim mm, yang kuat yang taat ya mungkin ya karena kita Kristen ya. mm, Eh, Suami saya menarik tangannya karena saya sudah mengulurkan tangan saya untuk salam Pak Dokter, tapi mm. dokter itu tidak mau. Iya, Tapi Bu. suami Eh, ah, jadi kesimpulan dari dokter itu, Ibu bagaimana kondisi kesehatan Ibu? oke, oke. Oleh karena itu, akhirnya dokter itu mau salam dan suami saya tumpangkan tangan. Saya dioperasi. Dokter Nugroho sendiri bilang bahwa penyakit ibu kanker 90%, bahkan 100%. Ada 4 dokter yang mengatakan saya tumor ganas. Nah, setelah saya dioperasi, tapi sebelum operasi, oleh anestesia bilang ini harus masuk ruang ICU dan transfusi darah lebih dari 10 kantong. Puji nama Tuhan, semuanya baik. Apa yang dikatakan oleh dokter ternyata tidak ada penyakit yang mengerikan, kanker ganas tidak ada, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya dioperasinya 5 jam. Oleh bilur-bilurnya saya diselamatkan. Suami saya terus berdoa dalam mulutnya. Terus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, saya dioperasinya 5 jam. Setelah saya keluar, tidak lama saya sadar tanpa masuk ke ruang ICU. Ah, ini berkat kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya. Ya, masuk saya ke sana. eh, Setelah 10 hari kami kontrol kembali, kata dokter. Dokter menunjukkan kepada suami saya hasil labnya. Tuhan ibu baik. Tuhan ibu telah menyelamatkan ibu, suami ibu. Karena doa ibu lah maka ibu diselamatkan. Akhirnya dia merangkul saya, Pak. Akhirnya Mm, dokter itu merangkul saya, memeluk saya. Oleh doa Bapak, doa ibu lah maka ibu diselamatkan. Nah, ini hasil labnya, ibu tidak ada lagi penyakit apapun. Ibu bersih dan tidak perlu berobat lagi karena ibu sudah sehat. Apa yang mengganggu sudah diambil dan sudah sembuh. Ya puji Tuhan, ya sampai saat ini setelah 5 hari saya kan di rumah sakit, sampai saat ini puji Tuhan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena saya tuh guru ya dan saya punya 5 cucu.
tinggal di saya ada 3 cucu gitu Pak. Jadi semuanya saya lakukan kegiatan saya tanpa kurang sesuatu apapun. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, oleh kasih kemurahannya lah, maka saya diselamatkan. Saya selamat, ginjal saya diangkat, tapi saya tetap kuat sampai hari ini. Itu saja Iya, mungkin dok puji Pak. Tuhan Ya, ya. Jadi ya, kalau boleh diringkaskan saat ini Ibu hidup dengan satu ginjal ya. satu ginjal. Iya, Ah, puji Tuhan. Yang penting sudah bersih semua dari segala sel-sel eh, tumor maupun kanker ya. Ini sudah ah, mengarah ah, ke kanker ya, yang apa ginjalnya ya. iya. Sampai saat ini apa masih masih ada rasa-rasa tidak enak di badan atau sudah merdeka semua? Ya, ya nggak langsung drastis ya Pak ya, namanya juga Mhm, hanya satu ginjal, fungsi satu ginjal kan sudah diambil alih oleh satu lagi, mhm, otomatis tidak boleh capek gitu Pak. Yang walaupun saya ya. mencoba, karena apa? Ya, saya seorang guru kerja di rumah, kemudian punya 3 cucu yang saya rawat sendiri, karena mamanya kerja, suaminya kerja, tidak ada ART, jadi tinggal sama saya. Ya betapa repotnya saya 4:30 harus bangun, dan kemudian sampai malam kegiatan saya berjalan dengan baik. Hanya saja ketika saya capek, saya harus istirahat. Dan yang tidak boleh adalah tidak boleh ngangkat berat dan tidak boleh naik tangga. Hanya itu, begitu Mhm. naik tangga, saya akan rasakan sakit. Ya, itu saja mungkin Pak yang Ya, bisa saya memang sampaikan. dengan satu ginjal ini agak riskan kalau banyak minum obat ya. Ini sangat Ya, berdampak ya. Bagaimana? ya. Apakah ada obat-obat lain yang Ibu minum sampai saat ini? Saya hanya, kebetulan saya kan ada diabetes Pak. Oh, Saya diabetes, dikatakan diabetes, kemudian triglycerid saya tinggi sekali, ya, eh, ya dengan jantung katanya tadinya sempat ada penyempitan 40%, tapi sekarang diabetesnya sudah mulai membaik begitu. Dulu sempat 10 koma nilainya mhm. saya sekarang sudah 6,5 itu diabetesnya. Jadi saya terus makan obat diabetes gitu. Mhm. Tapi kalau untuk obat-obat untuk ginjal saya tidak dikasih karena sakitnya sudah diambil gitu, Pak. Oh, jadi yang bersangkut paut dengan ginjal sudah merdeka ya, Bu ya? Ya, sudah Sudah, tidak ada sudah lagi. aman ya. Itu Ya. hasil pemeriksaan dokter terakhir ya, Bu ya? Iya, iya, Nah, ini kan masa-masa yang Ibu jalani juga tidak mudah ketika iya. menderita sakit. Adakah ayat firman Tuhan yang memberi kekuatan buat Ibu? Eh, saya ini apa ya, dalam hidup saya setelah sekarang ini ya memang Pak pergumulan banyak ya Pak ya, artinya dari sakit diabetes jantung ada lagi triglycerid tinggi dan masalah-masalah lain, karena hanya saya satu Kristen di kantor, otomatis Hmm. perbuatan dan apa itu suka banyak ketidakadilan, tapi Ya, saya hanya bilang, oleh karena kuasamu Tuhan, oleh karena kasihmu Engkau selamatkan aku. Engkau alasanku untuk hidup Tuhan. Engkau ya. alasanku. Saya itu Maksud ada, saya bukan lagunya, Bu. Ayat Alkitabnya, Bu, ya, yang memberi kekuatan dari Ibu ada enggak? Oh, saya tidak. kira-kira apa? Mungkin kita, walaupun enggak lengkap, Ibu pahami. Yang penting, apakah ada yang eh, sempat eh, Ibu sampaikan yang lalu apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Atau- saya hanya ini ya Pak, dalam apa ya, Hmm? eh, percaya kepada Tuhan dan taat Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Hanya Oh, percaya kepada Tuhan dan taat kepada ajarannya. Itu aja Pak. Jadi oh, itu aja mungkin oke. yang saya. Ibrani 3 ayat 12. Hal percaya. Jadi percaya segala sesuatu yang saya alami, saya percaya Tuhan berikan jalan. Tuhan berikan Nah, solusi. Gitu aja Pak. amin. Percaya ya kepada Tuhan, maka Tuhan Ya, akan menolong kita. temukan menolong saya. Ya. I- eh, nah, ini yang bersangkutan dengan seni ini. Puji-pujian apa yang meneguhkan Ibu? Yang tadi Ibu sempat bilang sedikit, engkau Eh, alasanku hidup ya, betul ya Bu ya? Engkau alasanku hidup. Mm. Iya. Oh, Ada lagi engkau lagu lain yang alasanku hidup. menguatkan Ibu? Iya Pak. Ah, satu lagu itu tadi ya.
Iya, Engkau hanya alasanku itu lagu hidup. yang terus Yang terngiang di dalam suka. hati dan pikiran saya. Oh, ibu di sekolah guru apa tadi seni kan Kesenian, luas, kesenian kan luas, cenderung seni kemana? budaya, Oh, seni seni budaya. budaya. Jadi dari tiap-tiap daerah apa begitu ya? Iya, Pak, ya. Hmm. Sebab biasanya kalau orang Batak tuh senang nyanyi nih, Iya, Pak. Jadi termasuk seni termasuk suara, nyanyi. seni rupa, Seni. gitu, Pak. Iya iya. Sudah lama ibu mengajar? Dari tahun 89, Pak. Oh, lumayan. 1989. Hmm. Ya, Sudah sudah lumayan lama kalau dari 89, 30-an tahun ya. ya Ya, tiga puluh puji tiga Tuhan. tahun, Pak. Ya, puji Tuhan satu jangka waktu yang cukup panjang. Ya, mungkin dari anak-anak masih sekolah sampai kemudian sampai sudah punya cucu nih. Iya, Pak. Ya, puji Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada ibu dan pujian yang tadi memberkati ibu sangat luar biasa. Hanya Tuhan alasan kita hidup ya. Ini Ya, satu ku pujian hidup yang karena sangat anugerahmu. Ah, itu judulnya, Pak ya. Engkau ya. alasanku hidup. Mm, ya, ini pujian yang sangat menguatkan. Nah, bagaimana pelayanan ibu sekarang? Setelah ibu dijamah Tuhan, menerima banyak karya Tuhan, apa yang ibu lakukan buat Tuhan saat ini? Jadi ya, gitu aja, Pak ya. Kalau hari Rabu kan ada di SOS oleh Pendeta Yos. Oh, Kemudian hari Kamis ada kami komsel di gereja. Kemudian hari Minggu dan sekarang ini memang kita ibadah pagi jam 5 sampai jam 6, sore jam 5 sampai jam 6 juga, ikut Zoom GPDI GSPDI Jombang oleh Pendeta Yohanes, ya itu yang kita lakukan. Ya mm, senantiasa rindu dan rindu akan dekat kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya itu ya, yang bisa saya lakukan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupku. Itu saja, ya, Pak. iya. Jadi ibu sudah sempat dilayani oleh Pak Yos ya, Eh, eh, awal, SOS ya Bekasi. awalnya saya ketemu sama Pak Yos itu di Rumah Sakit Elizabeth. Saat itu anak Ya, saya lagi dirawat. Beliau datang dengan tim. Saya juga minta telepon dan komunikasi sebelum saya dioperasi. 1 hari sebelum saya dioperasi, Pak Yos beserta tim datang ke rumah. Mereka sampai puasa untuk saya. Nah, saya yakini, saya percaya bahwa orang-orang yang mengasihi saya dan menolong saya melalui doa, Tuhan jawab, Tuhan sudah sembuhkan saya, amin. Tuhan telah pulihkan saya, Tuhan selamatkan saya. Ya, Iya, jadi sangat ini sih Pak, kalau dengan ginjal satu kadang saya merasa bagaimana gitu, tapi Tuhan itu betul-betul baik, betul-betul menolong hidup saya. Kalau kata orang, salah satunya orang melihat saya seperti apa gitu ya. Ah, masa iya sih. Tapi Tuhan itu baik, begitu baik menolong saya, benar-benar menolong saya, mengangkat saya, Pak. Jadi apa yang saya takutkan itu ternyata semuanya hilang seketika. Seperti saya ini tidak pernah sakit. Seperti saya ini tidak ada masalah di ginjal, begitu Pak. Saya diberikan kekuatan terus, saya diberikan kekuatan terus. Dan hanya satu yang saya ini percaya saja bahwa Tuhan akan sembuhkan. Percaya saja bahwa Tuhan akan pulihkan hidupmu dan akan diberikan umur panjang. Itu yang saya pegang, Pak. Jadi menguatkan saya untuk tetap saya bisa kuat gitu, Pak. iya, puji Tuhan ya. Tuhan menjaga ibu dengan luar biasa, walaupun boleh dibilang vonis dokter silih berganti, Ya, silih berganti, vonisnya mungkin juga bisa berbeda, tapi ya. bersama dengan Tuhan, ibu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau lihat ibu sekarang di layar begini, enggak kelihatan ibu pernah sakit yang seperti itu ya. Sehat-sehat saja ya. Mm. Ya. Ya, Puji Tuhan, puji Tuhan. nah, dengan anugerah Tuhan yang luar biasa ini dan bersyukur melalui teknologi yang ada kita juga bisa bertumbuh. Tadi Ibu katakan ikut eh, dengan Pak Yos itu ada menara doa, ya, dan juga ada Pak Yos itu di radio juga sih ya.
hari Iya, Kamis ya kalau hari Rabu, Rabu Pak. Rabu ya. Eh Setiap Rabu setiap Rabu Rabu. jam 4. Oh, itu menara doa. Ya, Iya, dia menara benar. doanya. Aha. Kalau di radio Kamis kalau nggak salah beliau. Oh, Iya, puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyertai, boleh memakai banyak orang memberkati ibu, mendoakan ibu dengan luar biasa, dan ibu sudah mengalami anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sekarang sudah boleh sehat, boleh beraktivitas lagi, ya, dan juga eh, walaupun ada sedikit boleh dibilang larangan ya, nggak boleh terlalu capek, nggak ya, boleh angkat berat-berat, ya. Ini juga jadi hati-hati ya, karena ya. memang dengan satu ginjal, tapi kita bersyukur ginjal yang ada pun sehat dan berfungsi dengan baik, ya, Hmm. satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan bersyukur ibu boleh terus bertumbuh di dalam iman, dalam 1 minggu boleh mengikuti ibadah-ibadah yang sangat memberkati, ini sangat penting. Percaya kepada Tuhan, Tuhan yang melakukan banyak perkara yang luar biasa.